Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak ibu sehat, kuat, dan semakin cerdas. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Dan sekarang kita absen dulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Apakah hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Disimak baik-baik ya. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak Ibu. Kira-kira orang zaman dahulu memanfaatkan cahaya apa ya untuk melaksanakan aktivitas di malam hari? Sebelum adanya listrik, hayo siapa yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Orang zaman dahulu hanya memanfaatkan penerangan seadanya, seperti lilin, lampu togo, obor, atau yang agak modern sedikit menggunakan lampu patromak. Jadi, orang zaman dahulu memanfaatkan beraktivitas di malam hari. Nah, kalau sekarang coba anak-anak ibu, lihatlah lingkunganmu di malam hari, cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berhasil dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berubah rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa pentingnya peran listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari.
Coba amati komponen-komponen terdapat pada lampu senter. Nah, jadi kalau senter itu dibongkar, bentuknya seperti ini ya anak-anak. Yang pertama ada baterai, berfungsi sebagai sumber listrik. Yang kedua lampu. Yang ketiga lempeng logam. Nah, lempeng logam berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Yang keempat saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutuskan aliran arus listrik. Anak-anak, jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala akan tampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu akan tampak seperti berikut. Rangkaian listrik pada senter dapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Cukup sekian materi dari Ibu, semoga kalian paham dan mengerti. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.